Hai Kak, hai adik, hai Nak. Ini adalah nasihat yang bisa Abi berikan kepada Kakak sama adik. Sengaja Abi bikin dalam bentuk video seperti ini supaya nanti kalau terlupa gitu bisa Kakak putar lagi videonya. Tidak perlu bertemu dengan Abi, bisa diputar videonya biar gampang lah untuk menjadi pengingat. Nah, nasihat yang bisa Abi berikan saat ini adalah ngomongin masalah ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, di mana itu adalah salah satu dari concern atau perhatian generasinya Kakak, generasi Gen Z begitu, atau generasinya adik nanti, generasi Alpha di masa mendatang, yaitu ketidakpastian ekonomi. Karena apa? Ketidakpastian ekonomi itu memang akan selalu terjadi karena apa? Karena sumber dayanya dunia itu terbatas dan yang membutuhkan sumber daya itu semakin bertambah atau penduduk dunia itu semakin bertambah dan akhirnya itu membuat ketidakpastian ekonomi. Tapi itu semua sebenarnya rasa was-was itu bisa kita kurangi setidaknya dengan 5 faktor ini. Yang pertama adalah ngomongin mengenai keputusan finansialnya Kakak pribadi. Ini sangat klise tapi berhemat dan menabung. Jangan terjebak sama hal-hal yang sifatnya bersifat mode gitu. Wah, ini kayaknya keren dilihat. Karena keren itu ya udah ada ada masanya saja. Tahun 90 beda kerennya sama tahun 2000. Tahun 2000 beda sama kerennya 2010. 2010 beda sama kerennya 2020 sampai nanti Kakak nanti dewasa. Jadi konsumsilah sesuai dengan kebutuhan. Jangan mengikuti dengan keinginan. Ini nasihat klasik begitu. Menabung, berhemat dan tidak berfoya-foya sesuai dengan apa keinginannya. Yang berikutnya adalah ngomongin masalah perusahaan. Perusahaan pasti nanti di masa mendatang itu akan lebih mudah untuk memberhentikan orang. Nah, karena itu nasihat yang pertama tadi itu jadi lebih masuk akal lagi karena ya kalau di masa mendatang lebih mudah untuk memberhentikan orang, maka kebiasaan menabung kita itu akan menjadikan safety net-nya seperti itu atau jaring pengamannya Kakak dan adik di masa mendatang. Terus kita ngomongin masalah mengenai pendidikan. Abi sangat yakin pendidikan itu adalah salah satu dari cara kita untuk survive di dunia ini. Tapi Abi juga yakin nanti di masa mendatang pendidikan tinggi itu tidak menjadi sebuah hal yang krusial lagi. Dulu di zamannya Abi kecil itu kamu harus sekolah sampai dengan setinggi mungkin. Nah, nanti itu sepertinya akan berubah, bukan hanya ngomongin setinggi mungkin tapi kita harus punya pendidikan yang ada efeknya kepada orang lain atau kepada perusahaan kita atau kepada usaha kita sebesar mungkin. Jadi pendidikan tanpa disertai dengan skill itu pasti akan menjadi pincang seperti itu. Maka jangan hanya ngomongin pendidikan nanti ya di masa mendatang Kakak sama adik, tapi juga ngejar skill yang Kakak suka dulu aja deh, Kakak sama adik suka dulu aja deh. Skillnya itu harus ditinggikan supaya selain kita berpendidikan, kita juga punya skill yang tinggi. Itu yang akan membuat Kakak menjadi survive atau membuat perusahaannya Kakak menjadi survive atau mungkin juga usahanya Kakak menjadi survive. Skill yang tinggi dan pendidikan yang baik. Yang keempat, kita tuh kalau ngomongin politik di Indonesia itu selalu berubah begitu, selalu berubah dan itu memang ya dampak dari demokrasi yang diberikan kepada rakyat. Karena itu tugasnya Kakak dan adik itu adalah tidak perlu menjadi seorang politisi atau praktisi politik begitu, tapi ya udah Kakak melek saja terhadap politik. Bagaimana politik ini digunakan untuk menjalankan negara kita, bahkan menjalankan dunia secara global sekalipun. Jadi jangan antipati terhadap politik, tapi belajarlah supaya Kakak itu menjadi orang yang melek politik dan bisa menggunakan politik itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya Kakak dan adik, tapi koridornya tentu saja untuk kebaikan sesama. Apalagi kita muslim ya, koridornya tentu saja agamanya kita, agama Islam. Dan yang kelima adalah Kak harus memperhatikan keadaan sosialnya Kakak dengan lebih baik. Yang Abi omongin ini itu Kakak sama adik ya. Yang Abi omongin ini bukan ngomongin mengenai media sosial, tapi benar-benar keadaan sosialnya Kakak. Orang yang benar-benar real ada di depannya Kakak. Kalau Kakak nanti bekerja di perusahaan, berarti orang-orang yang bekerja dengan Kakak itu Kakak harus benar-benar perhatikan, atau orang yang tetangganya Kakak, orang yang benar-benar ada real. Nah, ini yang Abi khawatirkan itu semakin terkikis di zaman media sosial seperti ini. Media sosial makin tumbuh tapi kemampuan kita bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia real itu menjadi kurang. Mudah-mudahan Kakak bisa menghindari itu dan tetap menjaga bahwa kemampuan berinteraksi dengan orang lain secara real itu memang itulah yang nyata, itulah yang benar, bukan hanya teman online yang
diutamakan, tapi juga teman real itu juga bagian, bukan bagian ya, itu memang yang akan membuat dampak lebih signifikan terhadap kakak dan adik. Oke, itu aja ya nasihatnya Abi kali ini, mudah-mudahan sih ada faedahnya buat kakak dan adik. Terima kasih.